Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya Marlika Selvene Tanghidup dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Sebelum memulai renungan firman Tuhan pada hari ini, kita memulainya dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerjaan sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang didikan. Didikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengajar dengan tujuan agar kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita. Saat ini saya tidak akan berbicara tentang didikan manusia, tetapi saya akan berbicara tentang didikan Allah. Oleh karena itu, tema renungan kita pada hari ini yaitu didikan Allah. Banyak orang percaya yang ingin hidupnya berkualitas, berkembang, sukses, berhasil dalam segala aspek kehidupan sebagai umat Allah, tetapi tanpa melewati proses didikan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ini merupakan suatu hal yang ironis dalam kekristenan. Kenapa? Karena tanpa didikan maka tidak ada kualitas. Tanpa didikan tidak ada kepintaran. Tanpa didikan tidak ada kecerdasan. Dan tanpa didikan tidak ada pembelajaran yang berarti yang bisa kita alami. Itu sebabnya jikalau kita menolak didikan, maka ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa didikan itu sangat membosankan, mengesalkan, bahkan ada yang merasa bahwa didikan itu sangat tidak penting dalam kehidupan mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus mempercayai bahwa hidup tanpa didikan, terkhususnya didikan yang berasal dari Tuhan, maka tidak akan ada kehidupan yang berkualitas. Allah harus mendidik kita karena kita dianggapnya anak. Allah harus mendidik kita supaya kita bertumbuh. Allah harus mendidik kita supaya kita lebih lagi mengenal kebenaran karena seringkali kita berada di tempat yang salah. Allah tidak akan membiarkan kita hidup terus-menerus dalam kesalahan. Ia akan berusaha untuk meluruskan jalan kita dan salah satu hal yang Dia lakukan adalah dengan menjalani proses mendidik kita. Bapak Ibu yang diberkati, berbicara mengenai didikan Allah, kita lihat dalam Amsal 3 ayat 12, saya akan membacakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dari bacaan yang kita baca di atas, didikan Allah berbicara tentang perhatian Allah. Allah membuktikan bahwa Dia memperhatikan kita melalui didikan. Melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kita diizinkan melewati suatu masalah yang sangat berat sebagai suatu cara Tuhan untuk membuat kita menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita dengan membuat kita berbalik supaya kita tidak hidup dalam kesalahan terus-menerus. Allah memperhatikan kita, Allah terus menyatakan perhatiannya bagi kita. Itu sebabnya Dia harus mendidik kita. Kalau Tuhan berhenti dan tidak mau lagi mendidik kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan disebut sebagai anak-anak gampangan, bukan anak-anak Allah, anak-anak yang diselamatkan. Karena anak-anak Allah yang diselamatkan oleh anugerah Allah melalui Yesus Kristus adalah anak-anak yang pasti akan dididik, diajar oleh Allah. Jadi ketika kita dididik oleh Tuhan melalui suatu persoalan, melalui suatu masalah, kita jangan putus asa, jangan menyerah. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, didikan Allah juga berbicara tentang rasa cinta Tuhan terhadap kita. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang sangat mencintai kita. Terbukti Dia rela mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ini merupakan bukti cinta kasih-Nya terhadap kita. Tetapi itu tidak berarti Allah mengasihi kita dengan cara mengikuti apa saja yang kita minta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati,
Tuhan masih memberikan kita anugerah dengan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi ingat baik-baik, tidak semua permohonan kita itu dikabulkan atau diikuti oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia sedang mendidik kita, Dia sedang mengajar dan melatih kita bagaimana iman kita pada waktu apa yang kita minta tidak dijawab atau dikabulkan oleh Allah. Apakah iman kita akan luntur? Apakah iman kita akan hanya sebatas kalau Tuhan mengikuti kemauan kita? Didikan berbicara mengenai rasa cinta Tuhan karena Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi, maka Ia harus mendidik, menghajar, meluruskan semua apa yang kita lakukan sehingga kita tidak lagi curiga dengan Tuhan ketika apa yang kita minta Tuhan tidak kabulkan. Kekristenan tidak berbicara mengenai kita memiliki Allah seperti robot yang kita dapat mengontrolnya dengan remote, sehingga dengan menekan remote maka apa yang kita mau akan keluar dari surga. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mendidik. Bahkan didikan Allah bukan hanya berbicara tentang perhatian Tuhan, bukan hanya berbicara tentang rasa cinta dari Tuhan terhadap kita, tetapi berbicara juga mengenai pembentukan Tuhan terhadap mental dan iman kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11 berbicara tentang pembentukan dari Tuhan. Semua yang diizinkan Tuhan mempunyai maksud yang baik bagi kita. Allah terus-menerus membentuk iman dan mental kita, dan inilah proses didikan. Kalau kita masih muda dalam kekristenan, seringkali apa yang kita minta sepertinya Allah terus mengabulkan. Tetapi lama-kelamaan setelah kita sudah semakin dewasa, semakin lama mengikuti Tuhan, maka seringkali iman kita akan dibentuk dengan berbagai macam kesulitan, kesusahan, dan masalah. Nah, ini bukan berarti Allah ingin menghancurkan kita, tetapi Ia akan membentuk iman kita agar iman kita terbentuk secara dewasa. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita. Amin.